sekarang ini ayolah Bapak Azzaqullah, karena kesyirikan merebak ya. Harus terus diulang nih masalah tauhid ini, harus terus diulang. Ya, bukan satu orang ustadz, satu orang dai, tidak, semua dai harusnya membahas sehingga orang paham. Mereka melakukan demikian karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka, dan disesatkan oleh siapa? Oleh ustadz-ustadz dan kiai-kiai mereka. Gitu. Mereka nggak paham bahasa Arab. Kalau para dai ini mendakwahkan dakwah tauhid siang dan malam, kajian-kajian penuh marak dengan tauhid, ini saya orang paham. Gitu. Karena yolah Bapak Azzaqullah, ini miris. Karena zaman kita ini, itu zaman yang membutuhkan tauhid. Lebih besar porsinya dibandingkan yang lain. Ya, kesyirikan merajalela, kebid'ahan merajalela, kemaksiatan merajalela. 3 ini. Dan 3 ini yang melemahkan tauhid. Makanya ketika para ulama membahas tentang bab yang ketiga itu, babu man haqqaqa tauhidah dakhala jannata bighairi hisabin wala adzab. Bab siapa orang yang mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata para ulama, mewujudkan tauhid dalam kehidupannya harus menjauhi 3 perkara ini. Dia bisa meraih tauhid yang sempurna, harus menjauhi 3. Syirik, bid'ah, maksiat. Kalau kita mendakwahkan tauhid siang dan malam, insya Allah ketiga ini bakal redup. Antum lihat di zaman Nabi SAW. Nabi 13 tahun dakwah tauhid. Bahkan sampai di akhir hayat beliau, kita sudah katakan di bab yang, kalau nggak salah ya, di bab ke-20-an. Ya, atau bab ke-25-28. Tentang masalah al-ghulu fis salihin. Babu fi anna sababa kufri bani Adam. Wa tarkihim dinahum al-ghulu fis salihin. Bab sebab kufurnya anak Adam. Dan mereka meninggalkan agama mereka karena mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Di situ Nabi menyebutkan, jangan jadikan apa? La taj'alul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian jadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah karena aku melarang kalian. Itu 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW. Tauhid. Gitu. Sedikit kemaksiatan yang terjadi di zaman Nabi. Sedikit. Kemaksiatan terjadi sedikit. Kebidahan nggak ada. Apalagi kesyirikan tidak ada, tapi Nabi wanti-wanti. Syirik besar tidak ada, tapi syirik kecil Nabi wanti-wanti. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku takutkan atas kalian yaitu syirik kecil. Kalau apa syirkul asghar? Qala ar-riya. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya. Nanti akan kita bahas sendiri dalam bab tersendiri. Oleh penulis dibahas. Nanti akan kita bahas apa itu riya dan lain sebagainya macam-macam. Gitu. Makanya ya Allah Bapak Azzaqullah, penting kita mengulang-ulang pembahasan tentang tauhid. Karena memang zamannya kita hidup di zaman yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan maksiat. Gitu. Orang banyak yang nggak paham tentang tauhid itu apa. Kita ketika mendakwakan tauhid bukan hanya kepada orang yang membuat syirik, bukan. Tapi juga kepada orang-orang yang mengaku mentauhidkan Allah SWT. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang nggak tahu apa itu tauhid. Saya mentauhidkan Allah, tapi nggak tahu apa itu tauhid, apa itu perbuatan syirik. Sehingga sebagian dari mereka sadar atau tidak sadar jatuh ke dalam perbuatan syirik. Orang yang mengikuti sunnah, yang udah dapat hidayah sunnah, nggak tahu apa tentang tauhid. Yalah Bapak Azzaqullah. Berapa banyak buku tentang tauhid yang sudah kita baca? Nggak usah begitu. Usul salatah. Saya yakin depan saya ini yang begitu banyak nih. Ya, usul salatah mungkin sebagian kecil dari antum saja yang sudah tamat. Usul salatah udah pada tamat belum? Nggak usah tamat dulu deh. Punya bukunya nggak? Punya bukunya nggak? Ini tahapan yang pertama sebelum kita masuk ke sini nih sebenarnya. Kitab tauhid. Gitu. Makanya ini penting, pembinaan tentang tauhid ini penting. Bukan masalah yang remeh ini ayolah Bapak Azzaqullah. Bukan masalah yang remeh, ini masalah yang besar berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Karena yang dipelajari di situ adalah zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ulang-ulang terus-menerus. Nggak bisa kita cuman 1 kali, 2 kali, ya, satu momen tertentu, harus terus siang dan malam. Nabi SAW nggak berhenti berdakwah sebelum yang lainnya. Bukan berarti kita meninggalkan pelajaran tentang fikih sholat, fikih jual beli. Bukan. Tetap kita ajarkan itu kepada umat. Tapi fokus porsi terbesar, tauhid. Gitu.
At-tauhidu awal law kanu ya'lamun, kata para ulama. Tauhid dulu yang paling pertama, paling asas kalau seandainya mereka ketahui. Karena ini yang berkaitan dengan kesyirikan dan lain sebagainya, kebobrokan umat dan lainnya. Dan satu umat gak bakal baik kalau tauhid mereka gak baik sama sekali. Itu. Artinya perhatikan di sini. Ini saya masukkan kepada yang pertama. Artinya mewujudkan tauhid dengan kita membersihkan diri kita dari syirik yang besar dan syirik yang kecil, dan juga dari perbuatan bid'ah. Karena nggak sempurna tauhid kita kalau kita nggak ittiba kepada Nabi. Kalau kita masih melakukan perbuatan bid'ah, nggak sempurna tauhid kita kepada Allah. Makanya harus menjauhkan perbuatan bid'ah yang bentuknya perkataan, i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang dilakukan oleh manusia ini. Artinya banyak sekali i'tiqad yang bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Dan bid'ah-bid'ah fi'liyah, amaliyah, ini banyak lagi. Dan bid'ah-bid'ah yang bentuk i'tiqad, ini pembahasannya panjang ini. Nanti kita akan bahas di dalam syarah akidah nanti. Ahlussunnah wal Jamaah. Ya seperti perkataan Allah di mana-mana. Ini bid'ah dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, enggak boleh. Ini i'tiqad, keyakinan. Bahwa Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluk. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Atau keyakinan bahwa mayit itu kalau sudah dikubur bisa menjawab perkataan orang yang berdoa yang datang. Ini i'tiqad, keyakinan ini. Ini semua bid'ah-bid'ah yang ada, yang dilakukan oleh manusia. Dan bid'ah amalan, ini banyak amalan-amalan ini. Apakah bentuknya zikir, sholat, perayaan, dan yang lainnya, puasa dan yang lainnya yang bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Kita harus bersihkan itu. Dan ini perlu perjuangan, wa minal ma'asi, dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, yaitu dengan kita menyempurnakan keikhlasan tauhid kita kepada Allah, baik perkataan, perbuatan, dan juga niat. Dan juga kita harus selamat dari syirik yang besar yang membatalkan pokoknya tauhid, dan kita harus selamat dari syirik yang kecil yang menafikan kesempurnaan tauhid, dan kita juga harus selamat dari bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, yang mencegah kesempurnaan tauhid, wa tu'awiq wa usuli athari, dan juga menghalanginya dari mendapatkan pengaruh dari tauhid ini. Makanya kalau kita lihat banyak orang mengucapkan syahadat tidak berpengaruh syahadat itu dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tidak menjauhkan ini. Apakah itu syirik besar atau syirik kecil atau bid'ah atau terus dalam berbuat maksiat, sehingga asar tauhid itu tidak timbul. Makanya harus menimbulkan asar tauhid ini. Tambah kuat iman kita, tambah kuat keyakinan kita, tambah yakin kita kepada Allah Taala. Maksudnya setiap kajian tentang tauhid bertambah iman kita kepada Allah, bertambah takwa kita kepada Allah, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah dekat kita kepada Allah, bertambah tawakal kita kepada Allah, bertambah ketergantungan hati kita kepada Allah, bertambah itu. Maksudnya demikian. Dan tambah takut kepada perbuatan dosa dan maksiat, bukan tambah berani.